Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang hari ini, rekan-rekan bertuni masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pada kesempatan Orang tunanetra yang memiliki sisa penglihatan merupakan bagian dari keluarga besar PRT LNI Magetan. Mereka masih dapat melihat cahaya, bayangan, atau bentuk tertentu. Namun penglihatannya sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan dan pemahaman lingkungan sekitar. Melalui PRT UNI Magetan, tunanetra dengan sisa penglihatan mendapatkan ruang untuk belajar, berkembang, dan berdaya. Dengan pendampingan, pelatihan orientasi dan mobilitas, serta pemanfaatan sisa penglihatan secara maksimal, mereka didorong untuk hidup lebih mandiri, percaya diri, dan aktif dalam kegiatan sosial maupun keterampilan. PRT LNI Magetan berkomitmen menjadi wadah kebersamaan dan perjuangan agar setiap tunanetra, baik yang total maupun yang memiliki sisa penglihatan, memiliki kesempatan yang setara untuk berkarya dan berkontribusi, dan aksi dari itulah Pertuni mengadakan orientasi dan mobilitas yang dibimbing oleh Mitra Bakti. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil kursus di PSDN Budi Mulyo Malang. Materi pelatihan meliputi teknik memegang dan menggunakan tongkat, serta orientasi lingkungan untuk membantu penyandang tunanetra, meningkatkan kemandirian, keamanan, dan kepercayaan diri agar dalam beraktivitas sehari-hari agar tidak kesasar. 3 Januari. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan share agar channel Pertuni Magetan berkembang dan maju. Kita memberikan materi pelajaran di Kabupaten Magetan untuk mendampingi tunanetra bagaimana melayani disabilitas netra yang ada di Kabupaten Magetan, dan memberikan fasilitas ya untuk kedepannya pelayanan di puskesmas maupun di kantor-kantor instansi sudah mulai dikembangkan. Bahkan Magetan sudah ada guiding block itu untuk mendeteksi jalan untuk sensorik netra. Bahkan di Magetan ini sudah ada di Pengadilan Agama Magetan, sudah ada di area dana itu dalam lengkap dari pintu gerbang sampai menuju ke ruang komputer sudah ada guiding blocknya. Dan rekan-rekan ingin ke situ sudah ada semuanya. Alhamdulillah didukung dari para mitra. Saat ini para mitra sudah memberikan motivasi dan inovasi untuk kedepannya bagaimana tunanetra dapat mandiri yang sebaik-baiknya dan tidak mengganggukan orang lain. Dan kesempatan ini akan dipelajari bagaimana tunanetra jalan dan mengenali ruang oleh Mitra Bakti yang sudah dilatih di RSBN Malang. Semangat semuanya! Magetan! Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tunanetra tidak menggunakan tongkat? Apa bisa? Ya, tunanetra bisa berisiko tersesat jika tidak menggunakan tongkat, terutama di lingkungan yang tidak familiar. Berikut penjelasannya secara sederhana. Mengapa tongkat penting bagi tunanetra? Tongkat bukan sekadar alat bantu, tapi alat orientasi dan keselamatan. Fungsinya antara lain mendeteksi rintangan lubang, tangga, batu, kendaraan, dan lain-lain, mengetahui arah dan batas jalan, membantu membangun peta mental lingkungan, memberi tanda pada orang lain bahwa pengguna adalah tunanetra. Jika tidak menggunakan tongkat, tunanetra bisa kehilangan arah, salah jalur atau berputar-putar, menabrak rintangan, terjatuh atau mengalami kecelakaan, sulit mengenali perubahan lingkungan. Apakah selalu tersesat tanpa tongkat? Tidak selalu, tergantung kondisi. Ayo terus. Ini nak. Ini balap nih, jangan cepet-cepet toh jalannya. Tunanetra menggunakan tongkat sering disebut tongkat putih.
sebagai alat bantu mobilitas untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya dan bergerak dengan aman serta mandiri. Berikut penjelasan sederhananya. Pertama, fungsi tongkat tunanetra, mendeteksi rintangan tembok, batu, lubang, tangga, mengetahui perubahan permukaan jalan aspal, trotoar, tanah, menjaga jarak aman antara tubuh dan objek di depan, pegangan rileks, tidak terlalu kaku. Ujung tongkat menyentuh tanah sekitar 1-2 langkah di depan kaki, mendeteksi rintangan tembok, batu, lubang, tangga, mengetahui perubahan permukaan jalan aspal, trotoar, tanah, menjaga jarak aman antara tubuh dan objek di depan, memberi isyarat kepada orang lain bahwa pengguna adalah tunanetra. Kedua, cara memegang tongkat. Tongkat dipegang dengan tangan dominan, pegangan rileks, tidak terlalu kaku. Ujung tongkat menyentuh tanah sekitar 1-2 langkah di depan kaki. Ketiga, teknik dasar penggunaan tongkat. A. Teknik ayunan 2-point touch. B. Teknik geser constant contact. Ujung tongkat selalu menyentuh dan menggeser tanah. Tangga turun. Tongkat mendeteksi ruang kosong, pastikan aman turun. Rintangan tinggi. Tongkat akan menyentuh bagian bawah objek, lubang atau turunan. Tongkat tidak menyentuh tanah seperti biasa. Kelima, latihan dan keterampilan. Kemampuan menggunakan tongkat dengan baik diperoleh melalui latihan orientasi dan mobilitas O dan M, pembiasaan terhadap lingkungan, dengan non-disabilitas, bukan belas kasih yang kami pinta, hanya kesempatan karya. Di balik kekurangan ada kekuatan jiwa. Kami berdiri penuh percaya. Kami disabilitas, tapi kami bisa hanya ingin merubah mimpi jadi nyata. Bersama berjuang menembus batas dunia agar setara. Dengan non-disabilitas, satu langkah kecil berarti besar bagi dunia. Bahwa kami pun punya mimpi yang ingin bahagia. Cara mengenal uang 1.000 sampai 100.000 yang tunanetra menata dan mengenali uang dengan beberapa cara yang mengandalkan peraba, ingatan, dan kebiasaan. Berikut penjelasannya dengan bahasa sederhana. Pertama, menghafal nilai uang berdasarkan ukuran. Uang kertas di Indonesia memiliki ukuran berbeda untuk setiap nominal. Tunanetra biasanya meraba panjang pendek uang, menghafal urutan ukuran dari kecil ke besar. Dengan sering digunakan, tangan akan otomatis mengenali nilainya. Kedua, melipat uang dengan pola tertentu, agar tidak tertukar. Uang dilipat berbeda-beda, misalnya, Rp2.000 tidak dilipat, Rp5.000 dilipat 1 kali, Rp10.000 dilipat 2 kali, Rp20.000 dilipat memanjang. Pola lipatan ini disesuaikan kebiasaan masing-masing. Nominal kecil di depan, nominal besar di belakang, atau sebaliknya, yang penting konsisten. Keempat, menggunakan alat bantu. Beberapa tunanetra menggunakan aplikasi pembaca uang di ponsel, kamera tambah suara, alat pendeteksi uang bicara. Alat ini membantu memastikan nominal saat ragu. Kelima, menghitung dengan perabaan dan kebiasaan. Dalam keseharian, tunanetra sangat terbiasa menghitung lembaran uang satu persatu dengan jari, mengingat jumlah saat menerima atau memberi uang. Intinya, tunanetra bukan tidak bisa, tetapi menggunakan cara yang berbeda dengan mengandalkan
bawah persegi panjang. Persegi panjang, persegi panjang. Lipat bawah dan dua persegi panjang. Ini. Iya, terus dilipat lagi. Dilipat lagi. Ya, betul. Dilipat jadi dua. Ya, jadi 10.000. Ya Allah. Oh, 10.000 dieling-eling ya? Ya, siap. Oh, tapi dijelek kantongan. Ayo, jangan. Yang 20. 20. Ya, Mbak. Bukan lagi. 20.000. Dilipat ke samping tengah jadi samping jadi dua ya Bu. Dilipat ke samping sebagian ya, terus dilipat lagi ke dalam. Nah, ke samping bentuknya tuh ya ya. Kalau orang sana bilang lo ya Pak, lo ya ayo sudah tapi yang sebelah kanan bukan ke belakang. Luar biasa. Ya betul Pak. Coba kan 100 bisa sama sabun untuk yang 100.000 diluruskan nanti lembaran aja nggak usah ditebak lagi penak jele ini. Ampun, Cang. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Katanya tadi Kiki 1.000. membedakan Tak pernah tahu dan juga langkah kecil kami menuju cahaya. Kami disabilitas, tapi kami bisa. Garisnya di samping ini. Kita pindah butuh pengawalan sampai. ini garisnya sini samping itu Mbak Kubur. Sampai. Samping gitu. Jadi ada kalau Gitu. Alhamdulillah pelatihan orientasi dan mobilitas yang dipandu oleh Mitra Bakti Kabupaten Magetan yaitu pelaksanaan mengenal uang dan bagaimana teknik berjalan telah lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Magetan. Pertuli Magetan. Semangat mudah-mudahan kalian semua bisa bermanfaat untuk Mitra Bakti, amal baiknya dicatat oleh Allah SWT. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.